Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar dengan judul rekursif dengan contoh pangkat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ajdeo Farudin dengan NPM 45252100050 dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Nah, apa itu rekursif? Rekursif adalah teknik di mana suatu fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan memecahkan menjadi sub-masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar yang sederhana untuk berhenti. Selanjutnya, konsep utama rekursif. Yang pertama, pemanggilan diri sendiri. Fungsi rekursif didefinisikan menggunakan definisinya sendiri, memanggil dirinya sendiri secara berulang. Yang kedua, kasus dasar. Kondisi yang harus terpenuhi untuk menghentikan rekursi. Tanpa ini, rekursi akan berjalan selamanya atau rekursi tak terbatas. Yang ketiga, langkah rekursif. Bagian kode di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan inputan yang dimodifikasi, biasanya lebih kecil, mendekati kasus dasar. Dan ini ada program saya. Yang pertama ada include IOStream, mengimpor library IOStream yang menyediakan fasilitas input dan output standar seperti scene dan cout. Dan baris kedua ada using namespace. Kegunaannya memungkinkan pengguna elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std di setiap pemanggilan cout, scene, atau inline. Nah, selanjutnya in main. Fungsi utama program eksekusi program C++ selalu dimulai dari fungsi main. Selanjutnya ada blok. Awal blok fungsi main. Selanjutnya ada long, dewa, deklarasi 3 variabel. Dengan D menyimpan nilai input batas perulangan, dan wa untuk variabel counter pada perulangan for, dan dewa untuk menyimpan hasil perhitungan pangkat 2. Dan selanjutnya ada cout and line. Untuk mencetak satu baris kosong new line ke layar. Dan selanjutnya ada cout menampilkan rekursif berpangkatan 2 untuk menampilkan judul program ke layar. Dan selanjutnya ada cout garis and line. Ini untuk menampilkan garis pembatas agar output terlihat rapi. Selanjutnya ada cout masukkan sebuah bilangan untuk menampilkan teks permintaan input kepada pengguna. Selanjutnya ada scene D, menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel D. Dan baris ke-13 ada cout and line. Ini untuk mencetak baris kosong setelah input. Dan baris ke-14 ada cout garis and line lagi untuk menampilkan garis pembatas. Terus baris ke-16 ada for wa sama dengan 1, titik koma wa sama dengan D, titik 2 wa plus plus. Itu perulangan for dimulai dari wa sama dengan 1, perjalanan selama wa kurang dari D. Terus setiap literasi wa bertambah 1. Terus selanjutnya baris ke-17 ada awal blok perulangan for. Baris ke-18 ada dewa sama dengan wa kali wa pangkat wa, titik koma. Ini untuk perhitungan pangkat 2 dari nilai wa dan menyimpannya ke variabel dewa. Terus baris ke-19 ada cout berpangkatan dari wa. Ini untuk menampilkan teks awal hasil perhitungan beserta nilai. Selanjutnya ada baris 20, yaitu pangkat 2 adalah dewa and line.
melanjutkan output baris sebelumnya dan menampilkan hasil pangkat 2. Lalu ada di baris 21 ada menutup blok perulangan for. Terus baris kedua 3 adalah sin, get, untuk menahan layar konsol agar tidak langsung tertutup. Yang terakhir ada menutup blok fungsi main dan mengakhiri program. Nah, ini adalah output dari program saya. Kita masukkan bilangan 4. Pertama berpangkatan dari 1, pangkat 2 adalah 1. Berpangkatan dari 2, pangkat 2 adalah 4. Berpangkatan dari 3, pangkat 2 adalah 9. Dan berpangkatan dari 4, pangkat 2 adalah 16. Nah, di sini ada pseudocode dari program saya. Yang pertama ada mulai, lalu dilanjut deklarasi variabel dewa bertipe long, lalu tampilkan baris kosong, lalu menampilkan rekursif berpangkatan 2, lalu tampilkan garis pemisah, lalu masukkan sebuah bilangan sama dengan, lalu input nilai D, lalu tampilkan garis pemisah. Selanjutnya wa dari 1 sampai D lakukan dewa, wa kali wa. Tampilkan berpangkatan dari wa, pangkat 2 adalah sama dengan dewa. Selesai perulangan. Selesai. Selanjutnya ada algoritma atau bahasa alami. Yang pertama ada mulai program. Yang kedua ada deklarasikan 3 variabel bertipe long yaitu D, wa, dan dewa. Dan yang ketiga tampilkan judul program dan garis pemisah ke layar. Yang keempat minta pengguna pemasukkan sebuah bilangan dan simpan nilainya ke variabel D. Yang kelima lakukan perulangan dari nilai wa sama dengan 1 sampai wa sama dengan D. Yang keenam pada setiap perulangan. Yang ketujuh, hitung nilai kuadrat dari wa dengan rumus dewa sama dengan wa kali wa. Yang ke-8, tampilkan hasil berpangkatan 2 dari nilai wa. Yang ke-9, ulangi proses hingga perulangan selesai. Ke-10, selesai. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama ada start, kegunaannya untuk titik awal program. Dan yang selanjutnya ada long dewa, kegunaannya untuk menyatakan variabel yang digunakan dalam program. Lalu ada wa sama dengan D, kegunaannya untuk mengecek apakah perulangan masih bisa dilakukan. Selanjutnya ada dewa sama dengan wa kali wa, kegunaannya proses penghitung pangkat 2. Selanjutnya ada dewa, kegunaannya untuk menampilkan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya ada wa plus plus, menambah nilai penghitung. Dan terakhir ada N, untuk menghentikan program. Terima kasih, itu adalah presentasi tugas besar dari Muhammad Tajdi Farudin dari Teknik Universitas Pancasila.